Hai, saya Tom M. Sifley, founder Top Coach Indonesia. Ada berita yang cukup menarik dan menurut saya beritanya cukup seru. Karena video saya tentang Skyway ini buat teman-teman yang kemarin bertanya tentang Skyway, hari ini ada banyak sekali respons. Menurut saya responsnya lebih banyak daripada video-video saya lainnya. Oke? Nah, teman-teman, saya ingin memberikan beberapa semangat ya buat kawan-kawan yang tentunya sudah invest di Skyway. Nomor satu, jangan khawatir lah. Kalau memang Skyway ini bagus, sudah jangan khawatir. Sejumlah rekayasa teknologi transportasi juga dikembangkan untuk menahan kemungkinan gempa. Sebuah perusahaan teknologi asal Belarusia memperkenalkan moda transportasi baru, yakni Skyway, yang diklaim mampu menerobos medan apapun dan tahan bencana seperti gempa. Skyway alias ya, sama seperti saya investasi di Bitcoin tahun 2014, naik turun, ngedrop, saya nggak mau pusing. Kenapa? Karena saya confident dengan Bitcoin. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali berita-berita di luar sana yang menyatakan Bitcoin jelek, Bitcoin begini dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya tetap confident dan percaya dengan Bitcoin. Dia nggak peduli dengan apa yang mereka katakan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya membahas tentang Skyway Capital, bukan Skyway Corporation. Kalau Anda berbicara capital market, ada prosedurnya untuk menggalang dana melalui pasar modal. Sudah jelas. Prosedurnya itu harus lewat perizinan, harus lewat OJK. Ya wajarlah kalau ada yang mengatakan bahwa Skyway Capital tidak butuh izin OJK. Yaitu namanya investasi yang tidak benar. Dalam arti tidak benar, bukan investasi yang memang bisa dijadikan sebagai IPO. Namanya kan mau IPO. Mungkin IPO-nya di luar negeri. Iya, saya tahu. Mungkin akan masuk capital market. Tetapi begitu teman-teman mencoba untuk menjual di Indonesia, teman-teman akan berhadapan dengan Satgas OJK. Dan kalau memang sudah investasi di luar negeri, ya jangan khawatir, nggak usah khawatir. Saya percaya Skyway di luar sana itu sudah ada yang dapat izin. Ada, pasti. Tetapi di Indonesia, ya belum. Saya menyampaikan berita yang ada di Indonesia. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, PT Skyway Technologies Indonesia dengan PT Jorong Port Development. Country Director PT Skyway Technologies Indonesia Madinatul Fadilah mengatakan proyek di Jorong dibangun sepanjang 10 km dengan nilai investasi mencapai 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Direncanakan pada tahun 2018 mendatang, proyek kereta pelabuhan Jorong akan memasuki proses studi kelayakan. Setelah itu akan dilakukan masa pembangunan yang membutuhkan waktu selama 14 bulan. Skyway sudah berusaha untuk masuk ke OJK. Sudah berusaha untuk menjelaskan bisnis modelnya mereka. Itu bulan April 2018. Sayangnya sampai hari ini belum ada berita apa-apa. Ya, artinya belum ada jawaban dari OJK. Jadi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Yang ketiga, saya baru mendapatkan berita 30 September 2018, investasi mandek PT Skyway Technologies Indonesia umumkan pembekuan. Oke, di Indonesia. Saya bacakan ya. Jakarta, setelah sempat akan menerobos moda transportasi berteknologi tinggi di tanah air, kini proyek Skyway alias Kereta Langit Indonesia yang digadang-gadang mampu menjadi moda transportasi di segala medan, akhirnya membekukan diri. Pengunduran diri Country Manager Director PT Skyway Technology Indonesia telah lama diajukan ke perusahaan pusat. Namun atas permintaan dari perusahaan induk di Belarus, pengunduran diri dan pembekuan perusahaan yang sebetulnya telah terjadi sejak Mei 2018 tersebut tidak diumumkan. Saya langsung skip. Ini ada... Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya.
Ini pemirsa pasti tentu saja tak banyak yang tahu bahwa selain MRT dan kereta cepat, ada juga proyek transportasi modern yang terencana dibangun di tanah air. Ya, Skyway digadang-gadang ini mampu menjangkau wilayah perbukitan. Namun sayang beribu sayang pemirsa, proyek asal Rusia ini kini telah dibekukan. Ironisnya, belum sempat berjalan untuk menandingi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek Skyway Indonesia akhirnya dibekukan. Jadi memang BPT diminta untuk melakukan audit dan clearinghouse teknologi. Tapi ternyata sampai saat ini setelah kami akan melakukan audit, itu proyek di stop dan di freeze. Sehingga sampai saat ini pun sebenarnya di Indonesia kita sangat welcome terhadap semua teknologi baru. Asalkan memang sesuai dengan apa yang digariskan oleh undang-undang. Misalnya peraturan untuk disertifikasi, ya kita ikut sertifikasi. Move Lee Asma Wijaya selaku Ketua Advokasi OJK melalui konfirmasi telepon juga menyarankan agar perusahaan di Indonesia segera mengumumkan pembekuan dirinya. Mengingat sudah banyak sekali aduan dari masyarakat mengenai penawaran-penawaran beberapa oknum MLM yang selama ini menjual produk investasi. Seolah-olah Skyway ini masih berjalan di Indonesia dan di beberapa negara, padahal faktanya tidak demikian. Pengumuman ini juga dilakukan agar tidak lagi timbul pertanyaan di masyarakat terkait dengan beberapa pihak yang mengatasnamakan Skyway Indonesia dengan berbagai nama web dan media, menyatakan sebagai perwakilan resmi dari Skyway Pusat yang menjual investasi berupa saham pra-IPO dan iming-iming bahwa proyek-proyek Skyway berjalan dan diminati di mana-mana. Oke, saya stop sampai di situ. Jadi teman-teman, saya harus menyatakan kepada teman-teman bahwa Skyway Technology itu memang merupakan sebuah terobosan. Tapi Anda mesti ingat, ini adalah startup company. Oke? Bayangkan hari ini Skyway yang pro kontra, yang sangat-sangat pro kontra, itu seperti ya katakan Bitcoin waktu pertama kali keluar merupakan sesuatu yang sangat-sangat pro kontra. Oke? Sampai dengan hari ini masih pro kontra. Apa artinya? Bisa jadi ada potensi besar, tapi bisa jadi ada potensi kerugian yang besar. Tugas saya adalah saya menjawab pertanyaan. Dan apapun jawaban saya sebetulnya tidak perlu pusing. Nggak usah masalah. Anda jalanin aja terus. Ya memang honestly kalau untuk Skyway Technology, saya sudah mengakui dan saya sudah melihat inovasinya bahwa ini adalah salah satu teknologi yang sangat-sangat fenomenal. Kenapa? Karena belum ada. Kalaupun ada, gondola itu tidak bisa secepat Skyway. Dan gondola tidak bisa menampung 360 orang dalam one shot. Seperti kereta api. Ini bebas macet, eco-friendly. Very, very high-tech. Yang jadi masalah adalah investmentnya. Skyway Capital di Indonesia belum kelihatan. Kalau teman-teman di Indonesia bisa mengupayakan, saya percaya ini adalah fenomena yang luar biasa. Dan kalau ditanya, jadi yang pertama tadi adalah berita yang saya ingin klarifikasi bahwa saya tidak bicara tentang Skyway Technology. Yang kedua adalah bahwa kalau Anda berbisnis di Indonesia, ya Anda mengikuti hukum di Indonesia. Tetapi kalau Anda investasinya di luar negeri, Anda nggak usah khawatir. Saya juga punya investasi di luar negeri. Jadi saya mengikuti hukum di luar negeri. Jadi tidak perlu minta izin sama OJK, itu udah pasti, itu sudah benar, oke? Tetapi masalahnya ada banyak yang menawarkan investasi di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah ada berita tentang pembekuan. Anda mungkin perlu menyampaikan klarifikasi. Saya nggak tahu apakah itu benar, apakah itu salah. Anda kalau mau tanya sama Sindo News, oke? Soalnya urusan dengan Sindo News. Lalu yang terakhir adalah, ingat ini adalah startup company. Pre-IPO selalu bagus. Saya baru saja investasi di hotel yang baru mau melakukan IPO.
Jadi harganya luar biasa murah. Jadi menurut saya pre-IPO is always a good investment. Ya, pertanyaannya nanti adalah Anda investnya kemana? Itu jadi masalah. Kalau tidak ada custodian, Anda tidak bayar ke custodian yang berizin, uang Anda lapornya kemana? That's the problem. Oke? Jadi di Indonesia kalau Anda mau IPO, step pertama adalah Anda harus minta izin. Anda harus melaporkan, Anda harus lapor pajak. Anda harus menunjukkan yang namanya prospektus. Siapa di balik itu? Siapa yang megang saham? Berapa nilai perusahaannya? Berapa profit tahun ke tahunnya? Baru Anda bisa maju. Yang kedua, Anda harus menunjuk underwriter. Underwriter adalah orang yang akan memberikan jaminan. Dan uang itu tidak masuk ke perusahaan, tapi masuknya ke custodian. Ya. Yang ketiga, Anda tidak bisa menawarkan tanpa izin OJK. Itu clearly menyalahi hukum. That's it. Oke, that's it. Kalau teman-teman mengatakan, oh saya kurang dalam memahami Skyway, itu memang jelas. Karena memang saya tidak mendalami Skyway dan saya tidak punya interest dengan Skyway. Oke? So, teman-teman, dengan berita ini dan dengan respons yang luar biasa, saya tahu yang memiliki interest terhadap Skyway sudah pasti adalah orang-orang yang sudah invest, sudah keluar uang, uangnya ada masuk di sana, ada kekhawatiran, betul ya? Jadi untuk kepentingan ketertiban channel saya dan ketertiban teman-teman yang di luar sana sedang khawatir, saya akan menurunkan video saya. That's fair, betul ya? Pesan saya yang terakhir buat teman-teman adalah jangan khawatir. Selama perusahaan itu dipandu, dikelola, dan dibentuk oleh orang yang sangat-sangat bertanggung jawab, yang namanya pre-IPO selalu bagus. Selalu bagus. Jarang sekali pre-IPO itu akan meleset. Oke? Hati-hati Anda kasih uang sama siapa? Karena Skyway Capital, salah satu website Skyway Capital sendiri menyampaikan ada banyak sekali yang mengatasnamakan Skyway. Banyak orang mengatasnamakan Skyway merupakan scam. Itu website Skyway sendiri. So jadi buat saya hanya ingin menyampaikan saya peduli kepada teman-teman. Saya peduli, oke? Jadi jangan, don't get me wrong, dan nggak perlu curiga, dan Anda tidak perlu khawatir. Saya juga tidak mencari viewers. Saya tidak mencari viewers. Saya ingin mencari quality viewers. Saya mencari orang yang bertanggung jawab, orang yang berpikiran terbuka, dan orang-orang yang memang benar-benar mau belajar. Oke? So sekali lagi atas nama saya pribadi dan atas nama Tom MC Ifle Channel, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, ada kekurangan, ada kesalahan yang memang tidak tepat dalam penyampaiannya. So untuk itu, video akan saya turunkan untuk memastikan bahwa teman-teman tidak terganggu dengan video saya. You can move on with your life. Alright, I'll see you next time. Be wise. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan.